DKI katanya mau bikin cyber army, Ando, mau melawan semua informasi hoax yang kemudian menyerang ulama dan juga MUI itu sendiri. Istilahnya beragam ya, ada yang menyebut pasukan digital untuk menangkal hoax dan juga ujaran kebencian yang menyerang baik itu ulama maupun Gubernur Anies Baswedan. Tapi sejumlah pihak malah mengaitkan, kok jadi kesannya alat politis, ini masih tanda tanya besar. Nanti kita konfirmasi langsung ke pihak MUI. Apakah benar ini sekedar wacana atau nanti akan diwujudkan? Dan kami minta seluruh masyarakat Jakarta jangan mudah terprovokasi. DKI Jakarta ini kota yang plural, kota yang heterogen ya. Tidak ada arahan khusus Pak ya, tidak ada arahan khusus. Tidak ada arahan, kami menghormati semuanya dan kita sekarang ya masih terus berjuang melawan pandemi Covid. Ini juga dikaitkan dengan pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, yang menghubungkan dengan dana hibah dari RAPBD tahun 2022 khusus untuk MUI, jumlahnya dianggap lebih besar daripada organisasi yang lain. Ya, kalau dilihat ini disampaikan oleh anggota DPRD fraksi PKS. Kalau untuk MUI informasi ada 10 miliar, kemudian mengapa untuk kedua organisasi atau ormas lainnya itu 1,8 untuk Muhammadiyah atau 2 miliar untuk NU itu berdasarkan proposal dari mereka atau Bapak Muhammadiyah dan NU ini kan sangat besar dan kegiatannya sangat banyak. Nah maksudnya jangan-jangan bahwa sebenarnya butuhnya itu 15 miliar. Karena kalau misalnya kita lihat ada forum ulama dan habaib, mereka dapat 1,5 gitu kan. Nah ini kan organisasi yang sangat-sangat amat besar dibandingkan organisasi-organisasi lain. Dipertanyakan anggaran dana hibahnya ini, Andro. Tapi kalau misalnya kita bahas juga tidak hanya PS ini kan kencang sekali kemudian mengomentari mengenai dana hibah ini. Tapi informasinya PSI juga terima dana hibah dari DPRD DKI. Dengan jumlah 2,7 miliar, meskipun sudah dibantah oleh ketua penggara program tersebut, ketua DPW, bahwa itu duit 2,7 miliar itu bukan untuk PSI, tapi untuk acara yang konteksnya kenegaraan, Indonesia Forum Youth. Kita nanti akan konfirmasi langsung kepada para narasumber kita. Siapa saja Maria yang sudah hadir? Langsung saja kita kenalkan, ada Maman Imanul Haq, anggota DPR RI fraksi PKB. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Maman. Dan juga ada Anggara Wicitra Sastro Mijoyo, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI dan juga Wakil Ketua Komisi E. Selamat malam. Kami juga menghadirkan, Assalamualaikum, selamat malam, Bapak Faiz Rafdi Husnan, Kabid Infokom MUI DKI Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Dan juga Bapak Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Semangatnya luar biasa. Kami juga terhubung dengan Prof. Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo yang tersambung melalui Zoom. Ini lokasinya sepertinya di Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Prof. Henry. Prof. Henry. Assalamualaikum. Selamat malam. Semoga Prof. Henry jaringannya aman dari awal sampai dengan akhir ya. Ya, nanti akan mengikuti jalannya diskusi kita di catatan. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Mbak Maria Assegaf dan Mas Andro. Iya. Memang betul cyber army itu kesannya sangat buruk karena memang cyber army itu kan sebenarnya pasukan perang di dunia media sosial. Jadi kalau kita membaca buku like War, The Weaponization of Social Media, itu kekuatan-kekuatan politik itu di berbagai negara ketika mereka berperang komunikasi lalu membentuk cyber army atau cyber troop atau buzzer. Kadang-kadang disebut kalau agak berbau muslim itu mujahid cyber dan sebagainya. Tapi intinya itu perang. Itu untuk perang komunikasi. Dan kalau perang itu berarti memperbolehkan untuk memenangkan pihaknya dengan berbagai macam cara. Ini yang kenapa lalu persepsinya menjadi buruk ya, karena menggunakan istilah cyber army. Tapi akan berbeda kalau misalnya ya, yang seperti yang dilakukan oleh Infokom MUI Pusat. Infokom MUI Pusat itu sebenarnya berat juga ketika kemarin ada anggota yang di MUI yang kena persoalan dengan Densus 88. Tapi
kemudian Pak Miftahul Ahyar, Kiai Miftahul Ahyar itu justru program yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo MUI Pusat itu menekankan tentang literasi digital, yaitu apa? Membangun kesadaran digital umat muslim, terutama yang terkait dengan MUI, untuk membuat semacam pelatihan konten kreator supaya ada konten-konten positif yang diciptakan. Sebenarnya kan hampir sama, tapi bahasanya kan beda. Untuk meningkatkan cinta tanah air, meningkatkan hubul waton minal iman, dan meningkatkan kecintaan pada NKRI, bagian dari iman tadi. Nah, hal-hal seperti itu tentu tidak kontroversi ya, bahkan banyak dukungan atau katakanlah apresiasi, karena kebetulan di satu sisi ada masalah itu. Tapi ketika namanya cyber army, yaitu akan memunculkan persepsi yang buruk. Dan ini nanti cyber army-nya siapa? Kalau katakanlah MUI DKI membuat cyber army untuk Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur itu berkeinginan maju, katakanlah begitu ya, menjadi pimpinan yang lain, katakanlah begitu. Nanti ada gubernur yang lain juga menggunakan MUI, MUI-nya yang di daerah mereka, provinsi mereka. Nah, kan menjadi tidak bagus gitu ya. Tiap MUI punya agenda-agenda yang berbeda-beda. Tapi kalau agendanya sama, yaitu hubul waton minal iman, sama-sama untuk meningkatkan kecintaan pada NKRI, selesai. Justru memang rakyat kita itu banyak yang jumlahnya ya, pengguna internet itu 202,6 juta, tersebar di seluruh Indonesia. Ini perlu literasi digital untuk pemahaman terhadap persoalan-persoalan hoax, bagaimana jangan percaya hoax, jangan mudah ya. Kalau Gimana? seandainya memang agendanya untuk menangkal serangan para buzzer, menangkal hoax, ujaran kebencian yang ada di ibu kota, baik itu menyerang secara personal gubernur maupun ulama, kan sah-sah saja itu dihandle oleh MUI, Infokomnya. Meluruskan informasi yang masuk ke MUI. Itu nanti jadi perang kan, itu perang antar buzzer juga itu. Tapi kalau kita memperkuat masyarakatnya, memperkuat katakanlah netizennya yang dengan bahasa-bahasa agama maupun juga dengan bahasa-bahasa yang cocok gitu ya, untuk supaya mereka lebih tabayun dulu dalam konteks semuanya itu kita sama-sama seluruh pelaku itu adalah umat Islam Indonesia atau warga negara, minimal kalau enggak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, sama-sama satu negara Indonesia. Minimal juga kalau nggak ada satu negara pun ada ukhuwah basyariyah, yaitu satu sama-sama umat manusia. Ini kecintaan ini yang perlu kita tingkatkan dalam konteks yang memang media sosial itu isinya sekarang udah seperti perang. Isinya hampir seperti perang dan ada pembelahan-pembelahan. Lah mau MUI mau ikut di mana? Mau ikut di dalam pembelahan itu akan menjadi persoalan tersendiri nanti. Makanya lebih baik adalah meningkatkan kecintaan netizen itu kepada NKRI. Gitu. Prof. Henry, bahasanya mungkin narasinya jangan perang lah, meluruskan informasi kalau MUI DKI bilang kan? Iya, tapi kan kenyataan realitas sosialnya di media sosial itu dalam buku yang ditulis oleh Steve dia dari ini ya, bukunya namanya Like War, The Weaponization of Social Media. Ditulis oleh, saya lupa. Buku itu menyebutkan bahwa di berbagai negara media sosial itu seperti perang. Itu. Nah, kalau seperti perang, kenapa? Karena ada perang-perang komunikasi untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Itu terjadi di Amerika sampai kemudian muncul yang namanya kasus tanggal 6 Januari tahun ini ya, yang gedung Capitol diserbu. Ada terjadi juga di berbagai negara, termasuk di Inggris, di Suriah, di Irak. Ini perang. Nah, Indonesia jangan sampai membiarkan itu. Justru para tokoh-tokoh ini ayo mendinginkan dengan cara tadi, mencintai Indonesia, mencintai NKRI, hubul waton minal iman, begitu. Baik, Bang Syarif, tanggapan lu sebelum ke Kang Maman nanti. Ya, yang dijelaskan oleh Profesor Henry ya, itu teoritik. Jadi saya tadi katakan konteksnya adalah kedudukan MUI sebagai mitra. Itu dulu. Nah, kemitraan yang dibangun oleh MUI itu sesuai dengan Perpres, misal sebutannya adalah membangun partisipasi dalam pembangunan.
ininya. Bang Apakah Syarif, ikut? tapi jangan sampai kemudian Nah, itu. tadi yang Iya, disampaikan. teoritik. Saya Nanti setuju, MUI semua digunakan setuju. oleh daerah-daerah lainnya loh. Saya 100% setuju, tidak akan membantah yang disampaikan Profesor. Tetapi ini konteksnya adalah kedudukan MUI. Kalau yang disarankan oleh Profesor tentang kewatonian, itu normatif, sudah dilakukan. Oleh Kesbang Pol sudah, dan banyak. MUI sedang mencari bentuk kegiatan yang didasari pada hoax, dukungan. Saya katakan tegas lagi, dukungan halal, dukungan kepada pemerintah, kepada program pemerintah halal, nggak ada masalah. Kang Maman, dukungan halal Kang kepada Nggak pemerintah dari diharamkan. MUI. Kalau memang seperti itu, maka jangan membangun buzzer, jangan membangun cyber Jadi army. sebutannya apa, Tapi Prof? menggunakan influencer. Cyber army itu biasanya di dalam dunia media sosial anonim. Satu, pertama anonim. Kedua, cyber army itu dia tidak mementingkan yang namanya katakanlah pengetahuan, karena dia hanya menggaungkan. Cyber army buzzer itu menggaungkan saja. Tapi kalau influencer, dia orang-orang yang memang memiliki karakter kualitas sehingga berpengaruh pada banyak orang, dan itu aja diajak. Itu mereka akan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan yang buzzer yang tidak jelas identitasnya, tidak jelas komitmennya kepada kebangsaan dan sebagainya, karena memang orangnya nggak jelas. Itu bayaran. Kalau buzzer cyber army itu bisa yang banyak itu adalah bayaran. Memperkeruh ya, Tapi Prof. kalau Henry ya. influencer, itu profesi yang memang dia mempertaruhkan reputasi. Kadang-kadang influencer itu orang-orang yang bisa artis, bisa orang-orang yang memiliki kecakapan intelektual, Bisa politisi Ulama. juga. mempertaruhkan reputasinya dia. Tapi Ya, kalau buzzer kan sebenarnya tidak. gini Prof, kita akan setuju semuanya bahwa ada yang lebih bahaya dari sekedar virus COVID-19, yaitu virus akal budi. Saat post-truth menuju bagaimana orang dengan enak membuli, memfitnah, maka tujuan dari MUI pada konteks internal seperti itu kita pahami. Tetapi satu hal yang perlu kita pertanyakan, yang pertama dalam pesantren ada Hazanah Al-Insan Abdul Ihsan. Manusia itu selalu jadi budak bagi kebaikan. Kita ingin MUI tetap independen. Kita tetap MUI tetap kritis. MUI terus mengajak amar ma'ruf nahi mungkar walaupun kepada orang yang memberikan bantuan hibah itu. Jadi jangan sampai walaupun tadi Bang Syarif bilang ada perpresnya SBY soal kedudukan MUI, tetapi independenitas MUI itu tetap diharapkan. Nah yang ketiga adalah persoalan kita adalah soal amanah atau tidak. Makanya saya bilang berapapun Bang Ara, pemerintah daerah ini ngasih ke MUI atau NU sebagainya, itu diaudit. Bahwa Pak, saya kenceng tuh soal MUI dulu waktu sertifikasi halal lalu Komisi 8 menggesernya agar tidak hanya dominan MUI. Banyak yang menolak. Saya bilang nggak bisa, walaupun dia ulama, ustadz atau yayasan Islam apapun, audit itu, transparansi dan akuntabilitas soal keuangan itu, apalagi ini milik publik yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat Jakarta, ini harus betul-betul dilihat. Jadi pada konteks ini menurut saya, tadi sebenarnya udah klarifikasi Ustadz Faiz bahwa ini kan baru wacana nih, baru wacana. Tapi jangan sampai nanti terjebak. Tiba-tiba MUI itu nggak perlu bikin cyber army. Kalaupun ada terdeteksi orang melakukan hoax dan sebagainya, kita sudah ada undang-undang ITE, kita udah ada Polri-nya dan lain sebagainya. Jadi nggak usah sulit-sulit kok MUI mau masuk ke ranah-ranah wilayah hukum dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian MUI meluruskan hal itu? Enggak, MUI meluruskan itu benar. Tetapi Sah-sah saja, tidak kan? pada konteks kata Profesor tadi sebagai buzzer. Karena tugas misalnya nanti apapun yang dilakukan oleh Anies terus aja didukung dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kan bukan buzzer Iya, Kang, tapi bukan amar ma'ruf buzzer. nahi Begini, mungkar yang menyentuh jagat maya. Saya ingin tanggapi, belum ini gini, jadi saya katakan dari awal bahwa Jabang Bayi, jadi brojol MUI itu adalah mitra. Saya tidak setuju. Bukan MUI gitu, Bang di tempat- Syarif. Nanti dulu. Apa Justru- bedanya kalau saya tanya, apa bedanya NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lain dengan MUI? Oh sama. Nah Sama. itu yang Anda salah. Bukan, sama. Beda Pak. Sama. MUI itu adalah wadah komunikasi Bukan dalam antar konteks ulama, dalam juama konteks dan cendekiawan. Dalam konteks keuangan sama. Bukan soal hibah kan? itunya. Justru Marwahnya. untuk membedakan bahwa MUI itu adalah forum komunikasi di antara ormas-ormas yang ada untuk lalu mendesain bagaimana mereka mendeteksi masalah ummah, persoalan umat, lalu mencari solusinya. Dan dia tidak ada hubungannya sama penguasa. Makanya Hamka
mengundurkan diri dari MUI ketika dia merasa bahwa Soeharto ketika itu menggunakan MUI untuk kepentingan dia. Nah itu yang seharusnya saya minta dari teman-teman MUI DKI. Iya, itu di case. berapapun dikasih oleh Anies Kang misalnya Maman, sebagai gubernur. itu case. Iya, Saya itu skripsi saya tentang MUI. Saya dalami, saya pernah ketemu Pak Lamsah, itu adalah case, itu keprihatinan kita bersama. Keprihatinan Makanya itu yang dipertahankan. Jadi jangan sampai bukan persoalan MUI jadi alat kekuasaan, bukan jadi mau begitu. dipolitisir. MUI tetap harus menempatkan Bukan ulama begitu. Mundurnya sebagai Buya Hamka, orang yang memperkuat mundurnya Buya umat. Hamka itu adalah penyelamat supaya umat Islam dengan MUI tutup akur. Baik. Dia memilih prinsip itu. Memilih prinsip itu mundur bukan karena Intinya MUI harus independen Bapak-Bapak ya. Pak Faiz komentarnya. Pak Ustadz Faiz. Kuncinya di sana. saya Harus ingin klarifikasi. Kita dengarkan Ustadz Faiz langsung. Mundurnya Bagaimana? Buya Hamka bukan karena MUI ketarik dalam pusat kekuasaan, tidak. Dengan mundurnya itu MUI selamat bermitra dengan pemerintah. Itu saya catat dalam Ustadz Faiz silakan. kajian saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Al-ayah. Itu ayat jelas. Jika telah datang seorang fasik membuat suatu berita hoax, tabayun. Jadi fungsi meluruskan informasi mohon tidak difahami sebagai mengcounter seolah-olah menjadi buzzer. Tadi saya sudah memberikan satu contoh. Ada yang viral tentang keutamaan wudhu dari sisi kesehatan. Itu hoax. Itu kalau ulama MUI kemudian tidak meluruskan, orang nanti memahaminya, umat memahaminya, wah itu belum lagi soal hadis-hadis palsu. Saya kira Kang Maman tahu banyak. Itu kalau MUI tidak berperan dalam tabayun dalam soal itu, wah bahaya. Jadi mohon tidak difahami bahwa kemudian seolah-olah meluruskan informasi itu bagian dari buzzer. Ini tabayun ini bahasa agama, itu satu. Kemudian tadi di awal sudah jelas, kami menegaskan kami bukan menjadi bagian tim sukses. Jadi kalau kemudian digiring ke sana lagi, bahaya. Nanti frame-nya seolah-olah MUI ke sana. Padahal di awal sudah jelas. Kami tidak menyebut secara spesifik Pak Anies yang harus didukung oleh tim cyber tadi, bukan. Jadi, kalaupun didukung tadi yang disebut oleh Pak Sarif, karena mitra, karena kami memberikan dukungan-dukungan tadi seperti ada fatwa. Nah itulah yang kemudian ada hibah. Hibah pun juga perlu ditegaskan. Itu juga dananya masuk ke kota, jadi 10M itu tidak murni diterima. Tapi MUI DKI mengiyakan sebagai mitra gubernur. Kenapa? Sebagai mitra gubernur DKI Jakarta, MUI MUI Pusat DKI menegaskan bahwa MUI itu memosisikan diri sebagai Shodikul Hummah, partner pemerintah. Itu jelas itu. Itu silakan jejak digital di Kiai Ketum yang lama, yang sekarang selalu menegaskan seperti itu. Jadi kami memosisikan seperti itu. Umat kan menginginkan bahwa MUI itu independen lah, tidak kemudian berpihak kepada siapapun, dalam hal ini mungkin pemerintah juga. Begini, jangan dipaksa MUI jadi independen. Menurut saya itu justru melawan khitohnya. MUI itu dibentuk sebagai bagian dari mitra. Kalau independen dan dipahami dalam konteks politik, maka berbeda. Ini sejenis civil society yang berbeda jenisnya. Dia mitra, agak unik MUI ini. Jadi jangan dipahami independen konteks hubungan kekuasaan, tidak. Politik ya? Enggak, ya bukan dalam konteks politik. Ini adalah kemitraan dalam rangka membangun supaya pembangunan ini masyarakat berpartisipasi. Melalui apa? Melalui bahasa agama. Itu loh. Saya kok kadang-kadang agak ini juga, Masalah nih, harus keberatan. Bahasa independen itu, lihat di web MUI Pusat. Bahwa MUI itu adalah organisasi yang didanai pemerintah tetapi bertindak secara independen. Itu bahasa di webnya. Coba dilihat. Ya betul. Itu yang justru dikhawatirkan umat. Bagaimana caranya apa yang diberikan lewat uang pajak loh ya, uang hasil pajak itu betul-betul nanti bisa secara amanah diperlihatkan lewat program transparan, akuntabel dan sebagainya. Jadi jangan sampai organisasi yang mulia dengan mengusung nama ulama ini, tetapi dari sisi keuangan, dari sisi penggunaan, termasuk dari sisi independensi tidak kehilangan. Kalau ulamanya udah begitu, kemana lagi umat mencari kita kasih komentar Kang sebelum closing. Iya, kalau saya sih sebenarnya mau meluruskan, saya tidak setuju apa yang disampaikan senior saya di DPRD. Karena menurut saya Majelis Ulama itu sebagai organisasi sangatlah amat mulia. Jadi jangan ditarik ke dalam kontestasi politik.
yang tadi Bang Syarif sampaikan gitu. Karena kalau misalnya hanya MUI dalam bahasanya tadi harus partisan, kemana independensinya? Karena tadi saya juga mau menyambung apa yang disampaikan Profesor. Tadi kan di awal saya bilang masih banyak PR kita, membina umat masih banyak. Banyak rumah ibadah, marbot-marbot, guru ngaji yang mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mereka tidak terafiliasi, mereka tidak terdaftar di DMI. Dan saya yakin MUI punya jaringan itu. Dan MUI, saya kalau boleh kasih usulan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Profesor. MUI ini nggak perlu bikin buzzer, mereka punya influencer-influencer Bukan yang didengar buzzer tadi umat. Mas, sudah dibantah tadi Mas. Ya, Hanya semacam cyber. ya hanya ya apalah itu namanya ya. Tapi menurut saya MUI punya influencer jaringannya kemana-mana. Di setiap langgar, di setiap musola itu Tokoh agama, ulama. iya ulama yang didengar oleh umat gitu. Ya, jadi supaya tidak makin blunder, pertama kami tidak menegaskan membentuk buzzer. Fatwa MUI jelas buzzer haram. Yang substansinya buzzer adalah membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Sejak awal meluruskan informasi, tentu konteksnya bukan untuk perang informasi tadi. Sekarang ini ibu-ibu dapat berita, informasi, dapat pelajaran agama tuh dari maaf ya media digital, media sosial. Nah itu kalau kemudian MUI tidak mengambil peran ke sana, siapa yang mengambil peran? Tentu mungkin ada NU, ada Muhammadiyah. Tapi ini kan umat ini banyak ini. Itulah pentingnya kenapa kami waktu di Rakor Infokom itu menyebutkan penting MUI ini mengambil ranah pembinaan umat dalam hal digital. Jadi MUI akan membanjiri media sosial dengan konten-konten positif. Sesaat lagi kita akan bahas bersama dengan Prof. Henry. Hanya di Catatan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Prof. Henry. Prof. Henry, jadi mungkin apa ya kata yang tepat begitu untuk kemudian menggantikan semacam cyber army yang akan kemudian dibentuk oleh MUI untuk meluruskan, memberikan pendidikan, literasi digital agar hal-hal yang kemudian tersebar di media sosial ini merupakan hal-hal yang positif lah paling tidak. Ya, saya tadi makanya tidak srek ya kalau ada istilah buzzer, cyber army, cyber troop ataupun juga Mujahid Cyber itu kesannya adalah perang. Ini yang ditulis oleh Peter Singer tadi, namanya Peter Singer. Maka saya lebih setuju kalau kita ini menggunakan atau MUI ini menggunakan ya membentuk katakanlah konten-konten kreator untuk mendukung NKRI misalnya atau influencer tadi. Jadi antara MUI DKI itu relevan atau sama dengan apa yang dilakukan MUI pusat, apa yang dilakukan MUI Jawa Timur, Jawa Tengah misalnya begitu. Jangan sampai MUI itu hanya mendukung mitranya saja, akhirnya tiap-tiap daerah provinsi itu saling bersaing mendukung mitra masing-masing begitu. Ini kan menjadi aneh kalau misalnya MUI ternyata mitra masing-masing berbeda-beda cara. Kenapa Prof. Henry sampai khawatirnya ke sana, Prof? Iya, makanya lebih baik kita sama-sama yang jelas dimiliki sama-sama itu kan Indonesia. Jadi ini untuk sama-sama meningkatkan kecintaan kita kepada Indonesia, NKRI sebagai negara yang memang sudah menjadi kesepakatan kita. Kemudian Islam wasatiyah yang dikembangkan. Jadi itu yang berikutnya adalah bahwa MUI ini juga harus mempersiapkan umatnya maupun termasuk kiai-kiainya, ulama-ulamanya dalam konteks transformasi digital. Karena transformasi digital itu bukan hanya sekedar programnya Pak Jokowi, tapi itu keniscayaan sejarah bahwa anak cucu kita, anak-anak kita ini sekarang berubah menuju ke dunia digital, bekerja secara digital, kebudayaannya budaya digital, bahkan ke depan itu ada yang mempersiapkan yang namanya umat Islam kalau mau berangkat haji tidak perlu lagi kalau mau haji itu apa namanya istilahnya
manasik itu harus di tengah lapangan begitu. Tidak perlu, tetapi menggunakan teknologi digital, menggunakan metaverse, menggunakan virtual reality, seakan-akan yang mau berangkat haji itu benar-benar sudah ada di tengah-tengah Masjidil Haram, sehingga tawafnya itu secara virtual, ketemu sa'inya virtual. Nah, ini semua adalah transformasi digital. Belajar agama pun bisa seakan-akan bisa ketemu pada era time tunnel ya, era zaman Nabi misalnya. Ada sejarah-sejarah yang diciptakan dengan virtual. Bisa lihat pedang Nabi, bisa membuka mushaf asli Quran pertama. Kalau aslinya kan tidak boleh dipegang, bahkan dilihat aja sulit karena itu sangat dijaga. Tapi kalau dengan dunia virtual itu akan anak-anak didik kita, anak-anak cucu kita bisa belajar lebih dekat. Nah, ini semua adalah transformasi digital. Apakah kita siap seperti itu? Nah, ini yang harus dipersiapkan. Jadi bukan sesuatu yang lebih berbau politik, apalagi politik itu perception. Jangan sampai tindakan-tindakan program MUI itu dipersepsi secara salah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi sebenarnya transformasi digital ini bahkan diperlukan juga untuk ormas sekelas atau sebesar MUI. Kalau tadi Kang Maman juga sempat sampaikan, nggak usahlah MUI buat-buat semacam ini. Perlu loh Kang Maman ternyata. Ya, saya setuju bahwa di era digital seperti ini, dakwah pun harus memang menguasai. Pertama, nalar teman-teman milenial. Yang kedua, menggunakan seluruh media sosial. Cuman ketika kita ngomong sebuah institusi bernama Majelis Ulama Indonesia, di sana ada kalimat ulama. Ulama itu 3 poin yang harus dia kuasai. Pertama, dia menguasai idrakul ahkamil diniyah, termasuk maqatus syariah, hukum-hukum Islam, lalu tujuan-tujuan beragama kita. Yang kedua, ulama itu adalah yang mengetahui realita masyarakat. Dia harus tahu persis di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrim, stunting dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu soal pahala dan dosa, soal sorga dan neraka. Dan yang ketiga adalah dia bisa menatap umat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan kebencian. Jadi kalau ada orang yang misalnya melakukan hoax, yang dilakukan MUI itu bukan berarti meluruskan saja, tetapi juga melakukan edukasi tengah masyarakat. Sah-sah saja dong. Sah-sah saja. Poin kedua yang penting dalam Majelis Ulama itu Indonesia. Makanya lihat di ADRT-nya MUI itu bagaimana umat nanti diarahkan kepada nilai keberagamaan sesuai dengan Pancasila. Nah, makanya yang penting, ini anekdot Gus Dur, ketika MUI membuat fatwa haramnya pluralisme, saya bilang seharusnya MUI jangan ada I-nya. Karena kalau I dia harus beragam, dia harus menghadapi kebinekaan. Kata Gus Dur nggak bisa kalau tanpa I, karena dia akan digugat oleh Manchester United, MU. Silakan Ustaz. Saya tidak ngomentarin yang fatwa terakhir. Kita fokus pada isu cyber army. Jadi pertama kami tegaskan bahwa tidak secara spesifik kami menyebutkan cyber army. Itu satu. Banyak usulan-usulan. Terima kasih kalau tadi Prof memberikan masukan-masukan, itu bagian dari yang akan kita diskusikan di internal kita. Tapi sekali lagi tidak ada secara tegas, apalagi secara tegas kemudian mendukung. Itu jauh. Kalau bicara partner, iya sebagai partner pemerintah. Tadi jadi kan saya konkret sudah saja secara singkat apa Pak Faiz nanti bentuknya? Saya ingin ngutip dulu satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah wajadilhum billati ahsan. Itu 3 prinsip yang mungkin akan kita kembangkan. Pertama, bil hikmah dengan bijak, dengan keadaban, dengan santun. Hikmah itu juga berarti berasal dari kata hakama, hukum, bisa berarti pemerintah. Tentu bil hikmah ya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MUI nggak mungkin keluar dari itu. Itu satu. Jadi tim yang akan dibentuk ya harus sejalan dengan hukum dan perundang-undangan. Yang kedua mau'idhah, dengan nasihat. Tadi Kang Maman nyebutkan dengan edukasi literasi digital, itu penting. Banyak bukan hanya berita-berita hoax, tapi kemudian informasi-informasi yang sumir, kemudian pencerahan, itu mau'idhah. Wajadilhum billati ahsan, yaitu mujadalah. Mujadalah ya dalam hal era media sosial, mujadalahnya ya dengan argumen, dengan data, dengan tidak hanya sekedar menampilkan isu tapi tanpa data. Itu yang penting. Kalau tadi ditanya bagaimana bentuknya, ini baru 1 bulan yang lalu, ya kami baru diskusi-diskusi, ini belum nama saja udah heboh.
nama saja sudah heboh, kemudian tim saja belum terbentuk. Kita tunggu nanti Pak Faiz realisasinya seperti apa. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi.